Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yakni soal tentang bahasa Indonesia sih, mirip-mirip bahasa Indonesia. Kita harus mengubah atau tidak mengubah dari kata yang digarisbawahi. Nah, kita mulai dari kata teknologi. Jadi pertanian organik merupakan salah satu teknologi, ya, teknologi produksi yang ramah lingkungan. Nah, pertanian organik ini adalah apa? Gitu. Sementara pengertian teknologi itu adalah apa? Nah, teknologi kalau misalnya kita merujuk pada KBBI, maka teknologi itu adalah ilmunya. Gitu. Sementara pertanian organik itu bukan ilmu, tapi merupakan cara. Pertanian organik merujuk pada caranya. Nah, cara itu kata yang cocok untuk menggantikan teknologi adalah metode. Jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah D. Jadi metode, caranya. Nah, kita lanjut kemudian ke soal nomor 2. Jadi nomor 2 ini yang diminta adalah kata agrobisnis. Nah, kita baca kalimatnya secara utuh. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Nah, kita harus cari tahu dulu agrobisnis itu apa. Jadi, konsep agrobisnis itu adalah bisnis dengan melibatkan pertanian. Jadi bisnis yang melibatkan pertanian. Nah, kita lihat konteksnya, cocok enggak kata ini dalam kalimat tersebut. Sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Sementara di sini ada kata sosial dan ekologis. Jadi ada kata sosial dan ada kata ekologis. Berarti kan kurang cocok kata agrobisnis itu karena merujuk pada ini, bisnis yang melibatkan pertanian. Nah, coba kita lihat yang mana yang benar. Agroindustri. Nah, agroindustri juga kurang cocok. Kenapa? Karena tidak terlihat industrinya apa. Terus agroekotipe, agroekonomi, atau agroekosistem. Nah, paling cocoknya adalah agroekosistem. Jadi agroekosistem itu melihat pertanian dan fungsinya berhubungan dengan manusia dan ekosistem atau lingkungan. Di jawaban nomor 2 sebaiknya diganti dengan yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita baca kalimatnya terlebih dahulu. Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air. Nah, 3-nya itu dan. Sementara baik ini itu sebenarnya kan termasuk dalam kategori konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif. Nah, konjungsi korelatif itu baik itu pasangannya harusnya adalah maupun. Tapi kalau misalnya maupun tidak ada, ya, kata maupun tidak ada itu bisa diberi kata atau. Tapi kalau maupun ada, maka ini jawabannya ya. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu D. Ingat lagi bahwa konjungsi korelatif itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan menghubungkan dua hal yang setara. Seperti itu. Maka jawaban nomor 3 adalah D. Ini sama sih kayak di neither nor, either or pada bahasa Inggris ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu kalimatnya seperti ini.
Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi, nomor 4 ini adalah lanjutan dari kalimat kelebihan dari pertanian organik. Gitu. Nah, selain itu, berarti kata selain itu dalam kalimat ini itu berfungsi sebagai konjungsi, ya. Konjungsi yang merujuk pada dua hal yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi selain itu tuh maknanya adalah lebih mengarah pada penambahan komponen tapi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi sudut pandang yang pertama dia menyatakan bahwa kenapa sih pertanian organik itu memiliki kelebihan karena tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Terus selain itu, kelebihan lainnya adalah, jadi sudut pandang lainnya adalah bahwa produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berarti tidak perlu diubah ya, maka jawaban nomor 4 itu adalah A. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini adalah soal bacaan di mana terdapat banyak kata-kata ompong ya, kalimat-kalimat ompong yang kehilangan kata. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jawab soal nomor 5, sebaiknya kalian jawab dulu sih nomor-nomor selanjutnya sehingga misalnya nomor 6, 7 dan seterusnya, sehingga kata-kata yang hilang dari kalimat ompong tersebut bisa membentuk paragraf utuh sehingga kalian bisa mencari pemahaman yang lebih detail mengenai konten dari paragraf tersebut. Kita baca sepintas saja ya. Sejumlah orang berkumpul secara fisik tidak selalu dapat disebut kelompok. Para bla 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 merumuskan ada sejumlah ciri dan syarat yang menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat. Nah, dari sini nih sebenarnya udah kelihatan nih bahwa kalimat awalnya itu menjelaskan tentang bagaimana kemudian perkumpulan itu bisa disebut suatu kelompok. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang ciri dan syarat sebuah kelompok. Kelompok tersebut tidak dapat dipahami dengan melihat bla bla bla, kualitas dan ciri keanggotaannya saja, dan kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalimat-kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada di awal-awal paragraf. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah, ya berarti jawaban yang benar adalah ciri dan syarat kelompok social error. Nah, jadi soal ini tuh akan jauh lebih enak, akan jauh lebih gampang untuk menjawabnya apabila kalian sudah mengisi kekosongan pada kata, pada kalimat yang kehilangan kata pada paragraf tersebut. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah, kalimat 2 itu bunyinya, para bla 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 merumuskan ada sejumlah ciri dan syarat yang menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat. Jadi para bla bla bla. Nah, para bla 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 ini dia merujuk pada orangnya ya. Jadi merujuk pada orangnya. Nah, kalau orangnya berarti sosiopat itu salah, karena sosiopat kan maknanya adalah sifat penakut terhadap interaksi sosial. Sosiolog ya yang mungkin, jadi yang mungkin ini B, nggak ada sosiawan ya, yang ada sosiolog. Sosiologis tuh sebenarnya sosiologi yang benar. Sosiologi kan ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial, sementara sosiologistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang digunakan dalam berinteraksi sosial. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya kita bahas soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3. Kelompok tersebut tidak dapat dipahami dengan melihat bla bla bla, kualitas dan ciri keanggotaannya saja. Kita lihat kalimat sebelumnya, dia menyatakan bahwa para sosiolog merumuskan ada sejumlah ciri dan syarat yang menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat. Jadi ada sejumlah ciri. Nah, sejumlah ciri ini merujuk pada keberagaman. Nah, keberagaman itu berarti kan tidak sama ya, berarti yang C dan E pasti salah.
dipahami dengan melihat ciri, kualitas, dan ciri keanggotaannya saja. Ya jelas salah ya, 2 kali penggunaan kata ciri. Keadaan kualitas dan ciri juga salah, perbedaan. Jadi karena adanya keberagaman, maka di dalamnya ada nilai-nilai perbedaan. Maka jawaban yang benar adalah nomor 7 itu adalah D. Selanjutnya adalah soal nomor 8. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 4 adalah kelompok tersebut harus dilihat melalui struktur di dalamnya sebagai suatu bla 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 yang utuh. Dari kalimatnya sebenarnya yang cocok itu, coba deh kalian masukkan satu-satu. Suatu rantai yang utuh, kurang cocok ya. Suatu ikatan, boleh nih ikatan. Suatu sistem atau suatu metode. Metode itu tadi udah dijelasin, metode itu adalah cara ya, salah ya. Atau suatu pranata. Nah, kelompok tersebut harus dilihat melalui struktur di dalamnya sebagai suatu. Nah, kelompok ini kan membentuk suatu, jadi kelompok ini kan membentuk suatu atmosfer di mana di dalamnya itu sudah terbentuk susunan-susunan yang rapi, sehingga kata yang paling cocok untuk nomor 8 ini adalah C ya, sistem. Jadi sistem itu kan di dalamnya sudah ada komponen-komponen yang sudah tersusun secara rapi dan membentuk suatu hubungan timbal balik. Oke, jawaban nomor 8 adalah C. Nah, kita bahas soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 ini adalah soal yang termasuk dalam bahasa Indonesia, pemahaman, penalaran, tapi masih ada kaitannya dengan materi biologi. Jadi sebenarnya kalaupun kalian tidak bisa jawab soal biologi, kalian masih bisa menjawab soal ini karena dia ada wacananya, ya. Jadi ada wacana, kemudian juga ada tabel yang diberikan gitu. Intinya pada soal bacaan ini adalah auksin itu sebenarnya itu dimiliki oleh tanaman secara alami yang tujuannya adalah sel-selnya aktif membelah yang ditemukan pada tunas dan akar. Jadi pada bagian tunas dan akar. Nah, misalnya ini adalah tanaman nih. Jadi tanamannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dengan perlakuan yang berbeda-beda. Nah, di mana perlakuannya itu variabel kontrolnya itu ada 2. Jadi yang pertama adalah T1-nya, tanaman pertamanya. Nah, tanaman itu tidak dipotong dan tidak ada perlakuan. Terus tanaman keduanya itu adalah tanaman yang ujungnya dipotong dan tidak ada perlakuan. Jadi ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong seperti itu. Nah, ada juga yang dipotong setelah itu diberikan gelatin, yakni tanaman ketiga. Terus ada yang diberikan gelatin setelah dipotong dan diberi auksin. Begitu. Nah, auksin yang diberikan pada tanaman keempat ini adalah auksin sintesis. Sementara tanaman kelima itu adalah tanamannya dipotong, kemudian diberi gelatin plus auksin tapi dioleskan di daun, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Pertanyaan soal nomor 9, berdasarkan hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa ujung tanaman mengandung apa? Nah, dari soal sih sebenarnya udah kelihatan bahwa kalau misalnya tanaman itu tidak dipotong, berarti kan ujungnya masih ada. Nah, dia akan berkembang pada hari kelima sebesar 15 mm, pada hari ke-10 itu 29 mm. Kita bandingkan sama tanaman yang dipotong. Tanaman yang dipotong ujungnya itu cuma 4 mm pertumbuhannya pada hari kelima dan 9 mm pada hari ke-10. Berarti auksin pada tanaman kedua yang ada pada ujung tunasnya itu hilang. Begitu. Nah, ini juga bisa jadi gambaran bahwa kalau misalnya dipotong tetapi diberikan auksin seperti pada tanaman 4, pada hari kelima itu tingginya 14 mm, pada hari ke-10 tingginya adalah 31 mm. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwa yang hilang pada bagian ujung tanaman itu adalah auksin. Sehingga di ujung tanaman tersebut mengandung apa? Mengandung auksin. Jawabannya yang benar adalah C. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 10. Nomor 10 yang ditanyakan adalah mana sih yang berlaku sebagai variabel kontrol. Nah, kalau variabel kontrolnya kita lihat dulu.
mulai dari tanaman 1. Jelas tanaman 1 itu pasti variabel kontrol. Kenapa? Karena tanaman 1 itu tidak ada perlakuan. Jadi ya memang seperti basicnya. Nah ini tanaman 1 nanti akan menjadi kontrol dari tanaman-tanaman selanjutnya. Jadi tanaman 2, 3, 4, dan 5. Nah kita perhatikan dulu tanaman 2. Tanaman 2 ini ujung dipotong dan tidak ada perlakuan. Nah tanaman 2 ini akan jadi kontrol bagi tanaman selanjutnya, yakni tanaman 3 dan tanaman 4 serta tanaman 5. Gitu. Jadi dipotong tidak ada perlakuan. Nah ini nanti jadi kontrol untuk ujung yang dipotong dan diberikan gelatin pada ujungnya. Berarti tanaman 2 juga termasuk. Nah sekarang kita ke tanaman 3. Tanaman 3 ujung dipotong dan diberikan gelatin pada ujungnya. Nah ini juga jadi variabel kontrol. Kontrol buat siapa? Kontrol buat tanaman 4. Karena tanaman 4 itu ujungnya dipotong, diberi gelatin plus dikasih auksin. Jadi dalam kasus soal nomor 10 ini, yang jadi variabel kontrol itu ada 3. Nah, kenapa tumbuhan 4 ini, ya, kenapa tumbuhan 4 ini tidak menjadi variabel kontrol untuk tanaman 5? Karena perlakuannya beda. Kalau tanaman 4 itu gelatin dan auksinnya diberikan pada ujung tanaman, tanaman kelima ini gelatin dan auksinnya dioleskan pada daun. Sehingga sebenarnya perlakuan pada tanaman 4 dan tanaman 5 ini biasanya kita sebut dengan perlakuan untuk variabel bebas kayak gitu. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Berarti nomor 10 jawabannya adalah D.